Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendengarkan diseminasi penyebaran budaya positif yang akan disampaikan nantinya oleh salah seorang calon guru penggerak kita, Bu Selvina. Semoga nantinya kita dapat menambah manfaat dan keilmuan kita dalam pembelajaran apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita nanti. Selanjutnya setelah beriringan salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang tuli teladan yang patut kita tiru segala sisi dan segala segi dalam kehidupan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah pada hari ini, kegiatan kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Servinawati salah seorang calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya, dan alhamdulillah beliau adalah guru kita di SD Provinsium. Semoga nantinya kita bisa belajar menambah ilmu kita dengan pengalaman pelatihan yang sudah beliau dapatkan dan bermanfaat nantinya untuk proses pembelajaran dan mencerdaskan bangsa nanti di sekolah kita. Baik, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Bu Selvina. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka destinasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir dalam acara ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan yang pertama, perubahan paradigma. Ya, menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, berlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikutnya,
paradigma atau dasar pemikiran stimulus, respon atau rangsangan dan tanggapan teori kontrol. Dulu stimulus responnya dengan teori kontrol sekarang. Kalau dulu realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Adapun yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Yang kedua yaitu budaya positif. Budaya atau kebiasaan positif atau kita sama dengan kebaikan. Budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Itu yang kita sebut dengan budaya positif. Selanjutnya tentang kenapa harus ada budaya positif di sekolah. Itu pertanyaan yang pertama. Jawabannya di sini untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Dengan suasana positif, secara tidak langsung juga membentuk karakter positif anak. Contoh, yang namanya kita guru tentu punya masalah masing-masing. Beban yang di rumah jangan kita bawa beban kita ke sekolah. Jangan masalah yang di rumah kita bawa masalah kita ke sekolah. Makanya mau memarahin anak tadi masalah tidak selesai di rumah, terbawa ke sekolah, tentu kita tidak membawa tentu kita tidak membawa energi positif. Jadi ya, usahakan apa masalah yang di rumah diselesaikan di rumah atau tinggalkan di rumah, di sekolah jangan dibawa-bawa. Akan terpengaruh masalah negatifnya untuk peserta didik kita. Di sini ada pertanyaan tematik, Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pertanyaannya, pertanyaan tematik yang pertama yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Tidak. Bisa tidak? Bisa tidak, Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa jadi, bisa tidak. Bisa jadi, Bisa bisa tidak. tidak. Nanti kita telusuri lebih lanjut. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Kita perhatikan atau kita telusuri masalahnya nanti. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan
motivasi belajar anak? Iya apa tidak? Iya. Iya. Tidak. Ya. Ada dua pilihan, Penghargaan ada dua jawaban, iya apa? Tidak. Baik, selanjutnya Jempol aja udah penghargaan. Mungkin ya. disiplin positif. Iya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif. Bapak pendidikan kita di Haja Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah orang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Lanjut, yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif mengajarkan murid untuk memamatkan konsekuensi dari perilaku mereka. Dan selain itu, mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu atau sebuah ancaman maupun hukuman. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu atau memotivasi perilaku manusia. Apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan? Ya, di sini contohnya tadi kita datang ke sekolah cepat hanya ingin mendapatkan pujian. Kalau menurut Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan pujian itu bagus apa tidak? Tidak. Jadi intinya kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas tanpa harus dengan menginginkan pujian dari siapapun. Dan ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada suatu kata. Apa Bapak Ibu? Bisa ditulis. Oh. Ya, ada di sini P strip apa yang ditulis? N strip U A S strip A N. Bisa nggak Bapak Ibu menyusun atau melengkapi huruf yang rumpah?
Kita cari 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Apa? Penguasaan. Ya. Yang kedua ini apa? 5 kebutuhan dasar manusia kita yang kedua. Kasih sayang. Dan yang ketiga apa sini? Apa itu, Bu? Yang tengah apa yang ketiga? Hidup. Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Coba kita lihat di slide berikutnya, ada jawaban 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah jawabannya betul apa tidak? Ya, yang pertama yaitu penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang kelima, kesenangan. Dan yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar ya manusia. Ya, penguasaan, kasih sayang. Siapa sih yang tidak ingin menginginkan kasih sayang? Ya, bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa bertahan hidup? Kemudian kesenangan. Kesenangan apa yang apa yang kita butuhkan? Kesenangannya tentu kesenangan yang positif, bukan yang negatif. Dan kebebasan. Setiap kita pasti mempunyai kebutuhan kebebasan. Walaupun ada kebebasan, tapi ada batas-batasnya. Tidak seenaknya kita aja. Ada intinya aturan atau kesepakatan. Baik, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Itu ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Mereka senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang bisa menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh ciri-cirinya, ciri hukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk dan menghardik. Itu merupakan ciri-ciri penghukum. Sedangkan yang selanjutnya, posisi kontrol sebagai merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Cirinya apa? Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, dan lesu. Itu merupakan ciri-ciri pembuat merasa bersalah kepada anak. Dan selanjutnya yaitu posisi kontrol teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, bestie kalau bahasa sekarang, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui
persuasi, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Cirinya yaitu nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata tersenyum jenaka. Jadi contoh, posisi kontrol teman, anak merasa nyaman seperti besti. Nah, selanjutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan saksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Cirinya posisi pemantau adalah nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dan selanjutnya posisi kontrol guru manajer. Posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung atas apa yang murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Dan cirinya nada suara halus, bahasa tubuh tidak takut, mendekat ke murid. Itu merupakan posisi kontrol manajer. Ya, ini sudah tadi. Kita lanjut ke yang berikutnya, keyakinan kelas. Ya, dengan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini akan kita sepakati dengan peserta didik kita. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemarin di kelas 1 saya sudah melakukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas tersebut kita tanyakan kepada peserta didik kita. Apa yang mesti kita laksanakan? Kemarin ada contohnya keyakinan kelas, yaitu tidak kalau kata tidaknya kita hilangkan, jadi di dalam kelas kita tertib. Ya, kita rubah kata-kata tidak itu tersebut. Ya, kemudian jangan lupa kita ingatkan kembali kalau seandainya ada anak-anak tersebut lupa dengan keyakinan yang telah disepakati tersebut. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah pada kurang semangat. Boleh Bapak Ibu berdiri, kita lakukan ice breaking sebentar. Silakan berdiri Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu. Semoga lebih semangat lagi. Kita lanjutkan penampilan penerapan budaya positif, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan di sini selalu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas, yang sedangkan peraturan dan keyakinan kelasnya kita lihat yang pertama. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan peraturan. Sedangkan keyakinan kelas ya merupakan tanggung jawab dan dilarang mengganggu orang lain, itu merupakan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas kita yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba, dan keyakinan kelasnya yaitu kesehatan. Adapun pengertian atau menunggu giliran, keyakinan kelas yang kita buat yaitu menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, ya. Gunakan masker. Keyakinan kelas kita yaitu kesehatan, keselamatan. Jadi kata-kata dari peraturan ini kita gantilah kayak kata-kata keyakinan kelas, bunyinya yang baik didengar, atau di sini kan penegasannya agak kelihatan atau berbunyi agak kasar. Jadi kita di sini ganti dengan keyakinan kelas yaitu dengan tanggung jawab. Itu contoh yang pertama. Selanjutnya yaitu tindakan guru. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi yang kita pilih, yaitu jawaban merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi. Ya, karena itu merupakan ada berkaitannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar, merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PPOK, itu merupakan konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti Bapak Ibu, hukuman itu sangat membekas.
Saya dulu waktu kelas 1 hukumannya kalau tidak pandai membaca dipukul pakai bambu ujung-ujung jari. Sampai sekarang masih membekas rasanya. Ya, itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Di pengalaman saya tadi sampai sekarang masih lama terasa. Jangka waktunya begitu lama terasa. Tapi sisi lain, dengan ada juga positifnya. Dengan hukuman tadi, saya bisa membaca. Ya, dengan adanya hukuman tadi, saya bisa membaca. Tetapi konsekuensinya itu anak menghargai disiplin. Dengan adanya disiplin itu, saya bertekun terus supaya bisa membaca. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan. Sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mohon bantuan Bapak Ibu menulis jawabannya di sini. 5 kontrol posisi guru tadi, apakah dia termasuk teman, kemudian manajer, apa lagi tadi boleh sih? Ada 5 kontrol kita, ada teman, kemudian manajer, pemantau. Tolong di sini saya akan bagikan kertas, bisa bantunya berisi. Bapak Ibu tolong isi jawabannya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohon waktunya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah dia termasuk manajer, hukuman, merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Mohon diisi. Siapa yang mengatakannya? Apakah teman, manajer? Ditunggu jawabannya Bapak Ibu. Yang selesai boleh menentukan keluar. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak.
Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, manajer, teman. Silakan, si Bapak Ibu sudah selesai, silakan dikumpul. Nomor berapa, Bu? Nomor pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Dengan kamu Dewi, begitu. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, kamu Dewi. Ya. Enggak semua dulu deh. Enggak sama suara. Siapa yang mengatakan itu? Yang ada suara seperti itu siapa? Apakah dia penghukum, teman, manajer, pembuat? Saya dikumpul, Bu. Pemantau. Kamu tidak Terima kasih. dilakukannya enggak. Pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Itu ada pilihannya. Apakah dia termasuk pembuat rasa bersalah? Yang kedua, apakah dia termasuk penghukum? Yang ketiga, apakah dia termasuk teman? Yang keempat, pemantau atau manajer. Kita kumpulkan ya Bapak Ibu jawaban yang telah ditulis. Siapa sih yang mengatakan pernyataan-pernyataan seperti yang ada di depan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini ada beberapa yang sudah mengumpulkan pertanyaan yang pertama, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Tentu siapa yang mengatakan saya kecewa? Nadanya saya kecewa. Apa Bapak Ibu? Oke, membuat rasa bersalah, kecewa. Jadi itu posisi kontrolnya itu membuat rasa bersalah. Luar biasa jawaban dari Bapak Ibu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, silakan Ibu. Ya, pernyataannya yaitu terima kasih. Kamu tidak benar melakukannya. Di sini jawabannya ada beberapa ibu yang menjawab penghukum. Ya, ketiga-tiganya yaitu penghukum. Dan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ada salah satu yang menjawab yaitu teman-teman. Dan yang berikutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Dan jawaban ibu ini semuanya yaitu pemantau. Dan yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Semua jawaban dari Bapak Ibu manajer. Dan yang kelima, kamu selalu yang paling terakhir, yaitu penghukum. Bu Esi. Kita cocokkan jawabannya, apakah yang dibuat Bapak Ibu betul apa salah? Di sini jawabannya yaitu yang pertama, membuat orang merasa bersalah.
Luar biasa jawaban Bapak Ibu. Yang kedua yaitu penghukum. Aku tidak benar melakukannya, dia menghukum. Nada bicaranya tinggi, seolah menunjuk yaitu ciri-cirinya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Dia mengajak, ya, berarti dia sebagai teman. Apakah kamu mau melakukan stiker bintang hari ini? Itu merupakan pemantau. Dan yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jawabannya adalah sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Itu merupakan hukum. Luar biasa jawaban dari Bapak Ibu. Aplaus untuk Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi duit untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana orang lain mereka harus memperlakukannya. Ciri-ciri restitusi itu ada 9 Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan dan bukan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi menjadi kebutuhan dasar mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Dan yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini yaitu ada 3: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan jelas apa yang telah kita sepakati. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu rangkaian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 bagian, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu merupakan segitiga restitusi, bagian-bagian dari segitiga restitusi. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar
dan menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Tahap kedua kita sebut validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Di sini guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Restitusi yang ketiga atau tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita ingatkan kembali keyakinan tersebut yang telah disepakati. Pada tahap ketiga, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi orang yang ia inginkan. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dalam suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu. Tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Di sini guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu merupakan tiga. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Slide berikutnya. Aspar, kenapa Aspar lagi Ibu panggil? Ya, tadi Ibu ke ruangan guru sebentar. Tahu-tahu Ibu mendengar suara gitu. Kenapa Aspar teriak-teriak di kelas? Mau main. Ya Allah. Padahal kemarin kesepakatan kelas kita loh, di dalam kelas itu kita boleh nggak bermain? Enggak. Kapan kita waktunya bermain? Jam istirahat. Pintar di jam istirahat. Kenapa pula Aspar teriak-teriak? Dengan siapa Aspar bermain? Dengan teman. Jadi sayang, kalau kita istirahat itu, kalau kita teriak-teriak itu di waktu jam istirahat. Di kelas tidak boleh kita teriak-teriak, terganggu teman waktu belajar. Lagian Aspar juga gak fokus nantinya pas waktu belajar, ya kan? Nah, sekali lagi kita waktu teriak-teriak itu atau bermain di waktu jam istirahat. Wah, mengerti Aspar? Nah, jangan diulang lagi ya sayang. Oke, tas. Oke. Baik Bapak Ibu, itu merupakan contoh keyakinan atau masalah yang dihadapi di kelas.
kita cari, kita pertanyakan apa masalahnya, dan kita ajukan kembali keyakinan yang telah disepakati kepada peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia, walaupun sudah begitu lama. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan bersama oleh Bu Sultina. Mungkin dari pemaparan yang beliau sampaikan ada yang ingin ditanyakan agar lebih yakin kita tentang materi yang disampaikan, atau ada yang ingin disempurnakan. Kami persilahkan untuk tahap awal 3 orang penanya. Silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oleh Pak. Karena itu kesulitan dengan Pak. Di awal tadi sebelum budaya positif kita bisa diterapkan, kami tanya dia bagaimana cara berubah paradigma seseorang, walaupun dengan teladan. Kita lihatlah kayak sampah aja berserakan, kan kita tahu bahwa itu bukan budaya yang baik, kan sampah berserakan kita berjalan terus. Ini anak-anak kan memang contoh teladan kita ambil, walau kita ambil tapi udah kan juga akan terserap gitu ya. Kan kita laksanakan setiap hari. Kita aja sepanjang jalan ngambil. Anak dan jaman dia tengok. Di setelah ini intinya kalau untuk kita yang utama sekali itu guru dulu Pak. Nah, bagaimana cara merubah paradigma kita lah dulu supaya kita tuh bisa menerapkan budaya positif tadi. Itu sih. Baik, mungkin yang ditanyakan oleh Bu Wira tadi adalah bagaimana cara kita untuk merubah sebuah paradigma, baik paradigma kita sebagai seorang guru yang akan kita tularkan nanti kepada siswa atau itu. Sedangkan kita mau merubah paradigma siswa, paradigma kita sendiri masih bisa merubahnya juga. Kira-kira gimana caranya untuk merubah paradigma itu yang lebih baik? Kepada Bu Selvi dipersilakan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kita mengubah paradigma positif tersebut. Contohnya tentang sampah, yaitu ya, namanya kita sebagai guru itu saya contohkan saya akan memberikan contoh dulu pada peserta didik. Ya, kita di dalam kelas menyediakan tong sampah dengan ada penyampaian ke peserta didik. Dengan adanya tong sampah itu apa gunanya? Itu merupakan tempat sampah. Saya sendiri meruncing pensil. Saya contohkan ke peserta didik, ini tempat tong sampah, di sini merupakan kalau ingin meruncing kita lakukan, kita tempatnya di sini. Jadi insya Allah dengan kita memberikan contoh terus dan terus, intinya jangan bosan. Kita memberikan contoh, kita tegur apabila seandainya anak-anak lupa dengan tempat sampah, bahkan ada mungkin ada di dalam laci. Jadi intinya jangan bosan-bosan kita mengingatkan. Menurut saya seperti itu. Kalau adanya jawaban yang kurang tepat, mohon Bapak Ibu yang bisa Mungkin itu yang disampaikan oleh Bu Selvi yang dimulai dari contoh ini. Itu juga mungkin sedikit tambahan dalam merubah paradigma.
merubah paradigma itu contoh dengan sampah dari misalnya. Awal paradigma kita awal sampah itu adalah salah satu hal yang memang kita lihat berguna. Sampah itu anggapan kita awal, paradigma kita awal adalah sesuatu yang berguna lagi, sehingga terkadang kita abai dengan itu. Tapi bagaimana kita merubah paradigma kita, ternyata sampah itu tidak semuanya yang tidak berguna, masih ada yang bisa kita manfaatkan. Sehingga dari situ paradigma kita bertukar, dari yang awalnya sampah itu hanya sekedar sesuatu yang tidak berguna, sekarang kita anggap ternyata sampah itu ada juga berkahnya. Nah, ini sudah berubah ke paradigma yang berbeda seperti itu. Ini tambahannya, sehingga dengan kita merubah paradigma sampah itu berkah itu bisa kita manfaatkan. Makanya makanya setelah kita kan sudah diberi ada 3 jenis sampahnya, sehingga yang bisa kita manfaatkan ini di tempatnya, yang juga saya tidak mungkin kita manfaatkan di tempatnya. Itu saya rasa untuk sudah merubah paradigma kita. Sampah itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Dan begitu, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau sudah pas, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Selvi tadi dapat menambah ilmu kita dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita. Dan mohon maaf, mungkin saya sebagai pembawa acara ada kata dan salah dalam penyampaian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.